Setelah Zhou Tai mempersilahkan keempat praktisi rekannya untuk datang mengeroyok Wang Lin tanpa sedikit pun melibatkannya, keempat praktisi rekannya itu pun yang mendengarnya hanya bisa merenung sejenak di balik rasa dilema yang kali ini ditunjukkan di masing-masing raut wajahnya. Tetapi bukannya merasa takut atas pengingat dari Zhou Tai itu mengenai sosok brutal dari Wang Lin, keempatnya pun malah tetap menunjukkan jiwa barbarnya untuk menghabisi tuir mantan pemuda Kang Bantai itu. Yang segera memandang satu sama lain dan meninggalkan Zhou Tai, mereka pun pada akhirnya memutuskan untuk berjalan menuju ke TKP toko Wang Lin tanpa mengucapkan sepatah kata pun di bawah pandangan santai Zhou Tai yang ingin menyaksikan secara langsung mengenai tindakan tulul apa yang akan diambil keempat praktisi rekannya itu. Pergi menuju ke TKP toko Wang Lin, keempat praktisi tulul itu pun segera memunculkan aura menghabis yang sangat brutal dari dalam tubuh mereka, sebelum kemudian keempatnya pun berubah menjadi asap hitam yang tanpa basa-basi mencoba melesat masuk ke dalam toko Wang Lin. Menyebabkan Wang Lin pun yang kali ini duduk santuy di dalam tokonya sembari menenggakkan di anggur di tangannya, merasakan aura keempat praktisi itu pun spontan bereaksi. Dengan segera ia pun tiba-tiba memunculkan kembali aura badas di dalam tubuhnya yang sudah lama tak pernah dimunculkan semenjak ia menjadi seorang manusia panas utuhnya. Dengan kali ini penampilan aki-aki tuir beban negara yang ditunjukkannya sebelumnya pun ini 100% telah berubah menjadi seorang iblis edan. Tetapi tepat ketika Wang Lin baru saja berhasil melakukan perubahan auranya itu, keempat praktisi itu pun secara barbarnya tiba-tiba menerobos masuk ke dalam tokonya tanpa mengucapkan salam. Dengan ketika mereka mendekat ke TKP Wang Lin, keempatnya pun segera membentuk segel aneh di masing-masing tangannya. Dengan ketika segel itu berhasil terbentuk, empat cahaya pedang warna-warni pun segera muncul, membentuk sebuah jaring raksasa yang langsung mengitari Wang Lin. Saat ini pun membuat Wang Lin yang melihatnya hanya menunjukkan ketenangannya. Dengan segera ia mengarahkan jarinya ke udara yang menghasilkan gelombang energi spiritual di sekitarnya, sehingga membuat empat cahaya pedang membentuk jari yang mengitarinya itu pun secara anehnya tiba-tiba berhenti, sebelum kemudian ia pun memunculkan mode kecepatan kilatnya untuk melesat nongol di salah satu keempat praktisi itu yang mengenakan pakaian hitam, dan tanpa basa-basi segera menunjuk jarinya yang menghasilkan kemampuan petir merah ke arah kepalanya. Saat itu pun buat kepalanya secara mengerikan seketika pecah, dengan sosoknya pun pada akhirnya mokat, diikuti jiwa di dalam tubuhnya yang melayang keluar di balik ekspresi ketakutan hebat di raut wajahnya. Sebelum itu pun tanpa basa-basi segera diserap oleh Wang Lin, layaknya seperti tindakan brutal yang pernah dilakukannya dahulu terhadap para anggota keluarga Teng. Melihat ini, tiga praktisi yang tersisa pun semuanya menunjukkan ketakutan hebat di wajahnya. Dengan masing-masing dari mereka tak menyangka Wang Lin secara brutalnya memokatkan si rekan mereka praktisi berpakaian hitam. Namun di balik ketakutan yang kali ini masih dialami ketiga praktisi itu, tiganya pun masih tetap menunjukkan jiwa barbar pantang menyerahnya untuk menghabisi Wang Lin. Dengan segera mereka pun memunculkan harta sihir terkuatnya, yang salah satu di antaranya cara uniknya memunculkan sebuah harta sihir berbentuk payung. Saat payung itu pun secara mengejutkan tiba-tiba terbuka dan berubah menjadi seekor ular emas yang tanpa basa-basi segera melesat ke arah Wang Lin, seolah-olah mencoba secara barbar ingin melahapnya. Diikuti juga dengan kedua praktisi lainnya yang melesatkan harta sihir terkuat mereka ke arah Wang Lin, menyebabkan Wang Lin pun yang melihatnya hanya menunjukkan ketenangannya di balik sedikit ejekan yang kali ini ditunjukkan di wajahnya, mengingat ia merasa serangan harta sihir ketiga praktisi itu masihlah terkesan cukup plus lemah di hadapannya, membuatnya pun tanpa basa-basi segera memunculkan bendera kecil di tangannya yang tiba-tiba langsung menutupi TKP-nya dengan asap hitam. Saat asap hitam itu pun secara anehnya membentuk puluhan naga yang tanpa basa-basi segera dilesatkan Wang Lin ke arah serangan ular emas dan harta sihir terkuat ketiga praktisi itu, sehingga membuat serangan ular emas dan harta sihir terkuat itu pun pada akhirnya dihancurkan dengan ledakan yang sangat dahsyat hingga berkeping-keping. Dengan setelah berhasil mengatasi serangan barbar ketiga praktisi itu, Wang Lin pun secepat kilat melesat muncul ke TKP ketiga praktisi itu, mencoba untuk satu persatu membantainya. Dengan kali ini ia pun berhasil secara brutal memokatkan dua di antaranya dan hanya menyisakan salah satu di antaranya yang kali ini secara ketakutan ngibrit kabur seedan-edannya meninggalkan Wang Lin OTW menuju ke TKP Zhou Tai yang pada saat ini menyaksikan secara santai buahku hantam mereka di luar tanpa menunjukkan niatan meminta pertolongan padanya. Namun alih-alih menolong rekan praktisinya itu, Zhou Tai pun secara nggak ngotaknya malah membantu Wang Lin dalam pembantaiannya itu. Saat segera ia melambaikan tangannya untuk menghentikan pelarian si praktisi rekannya itu, dan kemudian membentuk segel di tangannya yang menghasilkan energi cahaya ungu mengerikan. Dengan itu pun tanpa basa-basi segera dimasukkannya ke dai si praktisi rekannya itu, sehingga membuatnya pun secara menyuramkan pada akhirnya mokat, diikuti dengan kemunculan jiwa Nescen Soul yang terpisah dari raga tubuhnya.
Menyebabkan Zhou Wutai pun yang melihatnya tanpa basa-basi segera mencekiknya dan secara brutal langsung menghancurkannya di depan mata kepala Wang Lin. Sebab hal ini dilakukannya bertujuan untuk memberitahukan pada Wang Lin bahwa ia sebenarnya tak memihak para praktisi itu atau bahkan sedikit pun ikut campur dalam misi pembunuhan yang mereka lakukan terhadapnya, sebelum kemudian ia pun pada akhirnya memutuskan untuk bergegas pergi dari TKP-nya di bawah perubahan wujud Wang Lin dari yang sebelumnya menampilkan mode brutalnya sewaktu melakukan perbuatan taman melawan keempat praktisi itu. Ini telah kembali lagi dalam mode tuir manusia panahnya, dengan pada akhirnya ia pun memutuskan untuk kembali memasuki tokonya bertujuan memulihkan kondisi tubuh tuirnya. Setelah Wang Lin masuk ke dalam tokonya, ia pun kemudian duduk secara tenang di ruangan sembari dengan cepat mencari informasi melalui memori dewa kuno di ingatannya mengenai kenangan dari 4 pintu surgawi. Dengan setelah cukup lama memikirkan hal ini, informasi itu pun menjadi lebih jelas di benaknya. Namun tepat ketika Wang Lin masih memikirkan hal ini, tanpa diduga pria tuir Yun Kueji pun seperti jurik tiba-tiba memasuki ruangan tokonya untuk segera nongol berdiri di sampingnya. Sebelum kemudian ia pun memuji kemampuan dari Wang Lin yang level kultivasinya terus mengalami peningkatan dan juga memberitahukannya mengenai informasi julid tentang aliansi 4 sekte yang kali ini sedang mengalami kekacauan total. Saat Wang Lin pun yang mendengarnya spontan menunjukkan rasa penasarannya dengan info julid kekacauan aliansi 4 sekte itu. Lebih lagi ia sebelumnya tak mendapatkan kejelasan informasi itu dari Zhou Wutai yang tampak tak ingin sedikit pun memberitahukan hal itu padanya dan terkesan terlalu menutup-nutupinya, sehingga membuatnya pun menanyakan secara kepo pada Yun Kueji mengenai dirinya yang apakah mengetahui tentang hal yang sebenarnya terjadi dengan aliansi 4 sekte. Saat Yun Kueji pun memberitahukan bahwa kekacauan itu ternyata didasari oleh seorang praktisi kecil dari aliansi 4 sekte entah bagaimana caranya berhasil mencuri kuali hujan dari seorang praktisi negara Suyu, sehingga hal inilah menjadi faktor utama mengapa mereka akan datang ke wilayah ibu kota dan menyerang secara barbar aliansi 4 sekte bertujuan mengambil kembali kuali hujan yang telah dirampas itu. Mendengar ini, Wang Lin pun spontan menunjukkan rasa herannya dengan tak menyangka konflik yang dialami 4 aliansi sekte dan negara Suyu ternyata berkaitan atas pencurian kuali hujan, sehingga buahnya pun hanya bisa merenung sejenak di balik rasa penasarannya mengenai kuali hujan itu tanpa ingin secara jelas mengetahui mengenai gerangan apa sebenarnya benda itu. Saat ini pun Mbak Yun Kueji yang melihat rasa penasaran yang kali ini ditunjukkan Wang Lin itu pun menjelaskan padanya bahwa kuali hujan itu merupakan sebuah benda langka yang sebenarnya berjumlah sangat banyak di dunia kultivator, dengan menyimpan kemampuan luar binasa yang bisa membuat si pemiliknya bisa memasuki pintu surgawi. Oleh karena itu hal inilah yang membuat para kultivator berbondong-bondong mengerahkan semua kemampuan jiwa dan raganya untuk bisa mencurinya, merebutnya atau bahkan mendapatkannya. Tetapi demikian tak peduli seberapa besar usaha yang dikerahkan para kultivator itu untuk mendapatkannya, nyatanya jika negara budidaya peringkat kelima atau bahkan keenam mendengar info julid mengenai kuali hujan ini, itu pun nyatanya pada akhirnya akan jatuh ke tangan mereka juga. Menyebabkan Wang Lin pun yang mendengarnya hanya bisa merenung sejenak. Sebelum kemudian ia pun mengungkapkan pada Yun Kueji alasan tak heran mengapa benda ini sangat diperebutkan para kultivator, dikarenakan menurut rumor yang beredar, jika seorang kultivator bisa memasuki keempat pintu surgawi dengan kuali hujan itu, maka dipastikan ia akan dibawa langsung ke sebuah alam mistis bernama alam surgawi yang memiliki banyak benda-benda sangat langka dan luar binasa dari zaman kuno. Mungkinkah si kultivator itu akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar? Tetapi di sini Yun Kueji pun sontak menanggapi ungkapan yang dilontarkan Wang Lin itu. Saat secara suram ia pun memberitahukan padanya bahwa semua benda langka dari zaman kuno itu nyatanya telah hilang dan alam surgawi saat ini pun sama sekali tak berpenghuni alias kosong, dengan semua penduduk di dalamnya pun telah mokat tak tersisa. Menyebabkan Wang Lin pun yang mendengarnya spontan terkejut terheran-heran dengan tak menyangka dunia kultivasi kuno itu nyatanya telah punah, yang hal itulah lantas menyebabkan banyaknya negara budidaya saat ini terbentuk di dunia kultivator, dan ia juga tak pernah berpikir bahwa semua benda di dalamnya juga ikutan punah. Tetapi demikian setelah sejenak mengalami keterkejutan hebatnya ini, Wang Lin pun masih menunjukkan rasa penasarannya mengenai alam surgawi itu. Terlebih lagi ia masih sedikit menunjukkan keraguannya atas kepunahan semua penghuni di dalamnya, sehingga buahnya pun menanyakan pada Yun Kueji mengenai keempat pintu surgawi itu yang mengapa saat ini masih ada, padahal dari kenyataannya semua penghuni di dalamnya sudah punah. Saat Yun Kueji pun hanya bisa tertawa ngakak atas pertanyaan polos dari Wang Lin itu, sebelum kemudian memberitahukan padanya bahwa keempat pintu surgawi itu ya jelas masih ada, sebab hanya penghuni dan
benda-benda kuno di dalamnya saja yang sudah punah, tetapi alam surgawinya itu nyatanya masih tetap ada sampai saat ini di sana, dan kali ini diselimuti oleh banyak bahaya di dalamnya serta kehancuran total. Dengan keempat pintu surgawi itu masing-masing menghubungkan ke setiap bagian TKP wilayah berbeda dari alam surgawi, namun di balik bahaya yang tersembunyi di dalamnya, nyatanya alam surgawi itu masih menyisakan banyak sesuatu hal langka di dalamnya, yang salah satu diantaranya paling sangat dicari-cari seorang kultivator adalah Ki Surgawi. Mendengar ini, Wang Lin pun lagi-lagi spontan menunjukkan keheranan di raut wajahnya dengan bertanya-tanya mengenai gerangan apa sebenarnya Ki Surgawi itu. Saat Yun Kueji pun menjelaskan bahwa Ki Surgawi itu merupakan sesuatu hal yang digunakan seorang praktisi di tahap ranah kultivasi formasi jiwa untuk menerobos ranah kultivasi satu tingkat di atasnya, yaitu perubahan jiwa. Terkecuali jika ia memiliki sebuah pil perubahan jiwa, maka ia tak perlu sama sekali untuk mencari Ki Surgawi itu, dikarenakan sejak zaman kuno, setiap praktisi yang berhasil mencapai ranah formasi jiwa diharuskan secara alami naik ke alam surgawi guna menyerap Ki Surgawi di sana, memungkinkan dirinya untuk menerobos kultivasi ranah perubahan jiwa, sehingga buat Wang Lin pun yang mendengarnya merasa kemungkinan besar kuali hujan itu layak diperjuangkan oleh seorang kultivasi formasi jiwa, sebab itu sangat berguna untuk meningkatkan level kultivasinya. Sebelum kemudian ia pun menanyakan pada Yun Kueji mengenai kuali hujan itu, yang apakah ketiganya akan muncul juga menyusul salah satu dari kuali hujan itu, serta berapa lamakah waktu yang dibutuhkan untuk membuka keempat pintu surgawi itu. Saat Yun Kueji pun memberitahukan bahwa hal itu membutuhkan waktu yang terbilang cukup lama dikarenakan kemunculannya yang terkesan tak menentu. Oleh sebab itu ia pun menyuruh Wang Lin untuk tak berambisi sekali merebut kuali hujan itu, sebab hal itu kemungkinan besar akan membahayakan dirinya, dan juga menyarankannya untuk fokus terhadap peningkatan kemampuan yang saat ini dialaminya. Mengingat jika ia sangat konsisten meningkatkan kemampuannya itu, tak menunggu waktu lama, kemungkinan besar presentasi peluang keberhasilannya untuk mendapatkan kuali hujan itu terbilang sangat besar. Menyebabkan Wang Lin pun yang mendengarnya hanya bisa merenung sejenak tanpa memahami pengingat dari Yun Kueji itu. Sebelum kemudian ia pun mengalihkan topik pembicaraan dan menanyakan hal lain pada si Tuir itu mengenai gerangan masuk lain dari kedatangannya ke tokonya. Mengingat ia tak menyangka sosok Tuirnya itu tiba-tiba datang pada situasi larut malam yang gelap gulita. Ini